Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Pohon pelindung di Jembatan 3 Lubuk Begalung Padang, tumbang dan menghambat jalan. Tim SAR temukan jenazah Chandra 8 km dari lokasi pemburu ini dihanyutkan air bah. Jembatan di Ulakan Tapakis, Padang Pariaman, oleng dan nyaris ambruk. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menyatakan bahwa barang bukti sabu-sabu yang disimpan oleh Kejari Bukit Tinggi dan Kejari Agam untuk ditampilkan dalam persidangan tidak berkaitan dengan barang bukti yang disita Polda Metro Jaya dengan tersangka Teddy Minahasa CS. Hal itu disampaikan Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Mustaq Khoirin, kepada pers Selasa di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Hal ini membantah pernyataan kuasa hukum Teddy Minahasa, Hotman Paris, yang menyebut barang bukti sabu kasus Teddy Minahasa masih tersimpan di Kejari Bukit Tinggi. Menurutnya, sah-sah saja kuasa hukum Teddy Minahasa tersebut menyatakan hal itu sebagai upaya membela kliennya. Namun jumlah yang disebutkan 5 kg disimpan di Kejari Bukit Tinggi adalah tidak benar, melainkan hanya 4,1 kg yang disimpan di Kejari Bukit Tinggi dan Kejari Agam. Sedangkan sisanya dimusnahkan di halaman Mapolres Bukit Tinggi. Namun, apakah semuanya dimusnahkan atau ada yang ditukar dengan tawas? Tidak menjadi atensi kejaksaan, karena mereka hanya pihak yang diundang. Sedangkan masalah fisik barang bukti itu sebagaimana yang sudah disisihkan, jumlahnya adalah 4,1 kg yang ditempatkan di Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi dan Kejaksaan Negeri Agam. Tapi saya pastikan tidak berkaitan dengan proses yang sedang dilakukan di Polda Metro, penyidik Polda Metro Jaya. Sebagaimana diketahui, Irjen Teddy Minahasa ditangkap Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu karena menjual barang bukti sabu-sabu hasil tangkapan Polres Bukit Tinggi sebanyak 5 kg. Total barang bukti dari 7 pengedar sabu-sabu yang kini sudah menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Bukit Tinggi adalah 41,4 kg. Laude Joardianse melaporkan dari Padang. Sebatang pohon pelindung jenis trembesi berdiameter 60 cm dan panjang 13 meter tumbang dan menimpa pagar serta menghambat lalu lintas kendaraan di pintu air Ujung Tanah, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Sejumlah anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang ke lokasi untuk mengevakuasinya. Berbekal sebuah gergaji mesin, petugas butuh waktu hingga 2 jam karena banyaknya dahan pohon yang harus dienyahkan. Pohon tumbang ini melintang di jembatan lama yang masih digunakan. Selama pengerjaan, arus lalu lintas dialihkan ke jembatan baru yang ada di sebelahnya. Akibatnya bisa ditebak, kemacetan terjadi karena banyak kendaraan yang antre melewatinya. Jembatan Ujung Tanah ini merupakan sarana penghubung yang vital bagi warga yang hendak bepergian ke selatan Kota Padang dan dilewati ribuan kendaraan setiap hari. Dari jam 7 lewat seperempat, pohon rambesi diameter sekitar 50 sampai 60, satu tim. Ya, kita ada 6 orang. Tumbangnya pohon pelindung ini terjadi akibat hujan deras dan angin kencang yang melanda kawasan itu. Diduga sudah tua, pohon pelindung ini lapuk dan mudah ditumbangkan angin. Beberapa waktu lalu, pemerintah Kota Padang mengimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan. Pasalnya, lebih dari 60% pohon pelindung yang ada di ibu kota provinsi ini berusia tua dan lapuk, serta mudah tumbang saat angin kencang. Alfi melaporkan dari Padang.
Setelah mencari selama 3 hari, tim SAR akhirnya menemukan jasad Chandra mengambang di aliran Sungai Batang Lasi pada Senin pagi yang berjarak hampir 8 km dari lokasi korban hanyut. Informasi yang diperoleh dari lokasi Sabtu pagi, korban dan temannya berburu rusa di daerah Jorong Kapalokoto, Nagari, Padang Sibuswa. Setelah mendapatkan hewan buruannya, korban dan temannya kembali pulang dengan cara menyeberangi Sungai Batang Lasi. Saat menyeberang sungai itu, hewan buruan yang diperoleh diikatkan korban ke badannya agar tak hanyut. Namun malang, air bah datang saat korban tepat berada di tengah sungai. Diduga karena membawa beban yang berat, korban kehilangan keseimbangan dan dihanyutkan air. Teman korban yang berdiri di pinggir sungai tak bisa berbuat banyak karena kondisi arus sungai yang deras saat itu. Hilangnya Chandra dilaporkan ke warga setempat yang langsung mencarinya. Operasi yang dilakukan pada Sabtu dan Minggu tersebut belum membuahkan hasil. Senin pagi, operasi pencarian dilanjutkan dan berhasil menemukan korban di daerah Pamuatan. Survivor pergi berburu rusa. Setelah mendapatkan hewan buruan rusa tersebut, survivor hendak menyeberangi sungai. Tetapi pas menyeberangi sungai terjadi luapan air yang besar, yaitu air bah, dan survivor dibawa oleh air. Pada hari ketiga, survivor ditemukan berjarak dari lokasi kejadian ke tempat ditemukan kurang lebih 8 km di daerah Nagari, Pamuatan, Kecamatan Kupitan, Sijunjung. Kondisi korban yaitu MD dan dibawa langsung ke Puskesmas Kupitan. Sebelum diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan, jasad korban dibawa tim SAR ke Puskesmas Kupitan. Alfi melaporkan dari Sijunjung. Jembatan ini terletak di Kampung Pauah, Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman. Jembatan sepanjang 20 meter dan lebar 2 meter ini kondisinya miring dan nyaris ambruk yang disebabkan banjir beberapa waktu lalu. Meski hanya bisa dilewati sepeda motor, namun jembatan ini memegang peranan penting bagi warga. Pasalnya, inilah jembatan satu-satunya yang menghubungkan ladang dan kebun dengan daerah luar. Meski oleng dan membahayakan, namun warga masih saja melewati jembatan ini. Sebab jalan lain harus memutar sejauh 6 km. Warga menuntut pemerintah segera memperbaikinya agar aktivitas mereka kembali lancar. Dari sini, iya, rasanya gampang. Cuman jambatannya satu-satu kayaknya. Nggak takut? Takut, tapi lumayan lah. Nggak ada pilihan, cuman jalan ini satu-satunya. Kapan lah betulan ke jembatan ini begitu? Kapan lah ya supaya ramai lah jalan sini itu. Rasa putus hubungan rasanya. Kemana? Sini kan jalan pemotongan. Jalan Kalbu Alung, jalan ke Ketapiang. Sini jalannya. Rusaknya jembatan ini sudah dilaporkan Wali Nagari kepada pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Namun, hingga saat ini belum ada tanggapan. Dulu kan sebelum batang air ini dipakai mesin kan? Normal. Ya, justru banjir Pak. Jadi sejak dia banjir, patahlah jembatan ini Pak. Jembatan ini menambah PR pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak. Jika dibiarkan, dampaknya akan menjadi bencana sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.